Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Mas Boy banget. Nah, gue biasanya, lu tahu kan gue gaulnya sama Jimny banget nih. Wah, kaos gue aja masih Jimny. Nah, tapi sekarang gue lagi di anak-anak Toyota nih. Gue tepatnya, lu lihat, Harlan Garage. Dia di sekitaran Jati Asih, Cikunir situ deh. Ini kalau gue bilang salah satu tempat bangun Land Cruiser yang top banget. Nggak kaleng-kaleng. Lu lihat ini. Ini lagi dibuka sasisnya, bodinya keangkat di lift. Sasisnya dibenerin. Di sana juga lagi dikerjain segala macam. Lu lihat nih. Nah, lihat ini, lihat cakep banget kan? Semua FJ yang ada di sini, cakep-cakep semua. Pokoknya kalau lu emang anak Land Cruiser fanboy, mau bangun mobil, emang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia ini tempat ini. Lihat ya, tahun kuno tuh. Tahun tua banget. Seri berapa gua nggak tahu. Ntar gua tanya sama yang bosnya. Tapi gua datang sini, gua ini lagi janjian. Nah, kenapa? Gua janjian mau nyetir, mau fun drive FJ40 bensin, tapi yang USDM full orisinil. Konon harganya sampai 900 juta. Nah, daripada basa-basi, men, ketemu bos. Hey. Wih, ini halo, yang punyanya. Anjir, men, mobil lo keren banget, men. Thank you. Aduh, dewa. Loh, lu ngakunya anak Jimny, anak Toyota FJ kok? Sama Ini nih. kenapa kita samaan nih bajunya? Hah? Gue soalnya ada Jimny juga, bro. Oh, ada Jimny juga? Iya. Oh, Jimny apa di rumah? JB74 ya, Ush. yang 2020. Lihat, anak Jimny baru, bos. Gue anak Jimny lama. Tapi ini yang USDM ya? Ya, ini USDM. USDM, oke. FJ40 tahun 78. 78. Iya. Konon katanya kan ratusan juta. Pokoknya rasanya kayak apa gue penasaran. Gue kalau yang kelas-kelas 100-150 juta pernah ngerasain gue. Tapi yang kelas di atas 700 segini gue belum pernah ngerasain. Makanya gue penasaran. Gue boleh dong Boleh. nyetir-nyetir, kita Oke, keliling-keliling jalan-jalan ya. Ini kunci. Oh gitu. Udah Oke. serah terima kunci bos. Nah, tapi sebenarnya gue sebelum kita mulai, nih kebetulan. Men, coba lihat, men. Ah, ini. Jadi karena lu udah masuk video gue, Ya. ceritanya gue dapet ya apa ya, sponsor atau apa ya, endorse lah ya dari Wear, Wash, Dry and Repeat. Nah, mereknya tuh ini. Apa isinya? Lu boleh buka deh. Coba gue buka Boleh ya. buka nih, boleh buka. Ini sih kayak part mobil nih. Pas mau benar. Nah. Ini yang pasti bukan Toyota sih. Oh, Gue nggak tahu deh, gue nggak tahu. Ini dari Beberes Garasi E-Store. Oh, dari Iya. Beberes. Nah, ini kayak gini tapi keren ya casingnya Oke, ya. ini sih Casingnya keren banget. Keren Gua banget. buka nih. Lu buka. Wih. Kaos Kaos ternyata. juga nih. Jadi, kaosnya apa? Kita buka dong bareng-bareng, bos. Nah, ini bagian depannya nih. Ada foto guanya. Mas Jadi, Boy banget. Mas Boy banget. Iya, Mas Boy keren. banget. Belakangnya narsis banget, narsis. Gak apa-apa, lu sirik aja sih, men. Yang belakangnya, ya mereknya lah ini. Iya. Jadi, dipakai, dicuci, dikeringin, dipakai lagi. Jadi dari hitam sampai putih. Siap. Oke, kita ganti baju dulu ya. Gue pakai dulu ya. Ganti baju, lu ikutin terus gue karena gue mau jalan-jalan, mau ngerasain, bos. Mobil kuno, mobil lama, tapi harganya ratusan juta. Cakep banget. Oke, nih teman-teman, gue udah berada di FJ40. Tahun berapa, bos? 78 ya? Nih, 78. Full restore, full rebuild dengan gaya USDM ya. Iya. Kenapa sih lu milih USDM? Sebetulnya gini, gue sering banget liatin Instagram yang Amerika tuh ya, Oke. yang kayak FJ Company lah, apalah yang sejenisnya lah gitu. Dan Oke. gue lihat juga di Indo ini jarang banget gitu yang adaptasiin spek USDM gitu. Oke. Ditambah Jarang tuh kenapa ya? Karena susah emang.
ketersediaan partnya gitu kali ya? Partnya lumayan susah ya, tapi menurut gua, tapi itu speknya yang paling komplit di FJ40 itu di Amerika. Ya full speknya Iya, ya. full speknya di sana. Dari mulai heater, ketersediaan lampu, signage dan robar segala macam ya, terus seat belt gitu. Emang yang apalagi versi Indonesia mah nggak ada ya? Nggak ada. Tahu sendiri. Indonesia semua di downgrade. Di downgrade ya, seperti biasa lah ya. Iya. Tapi nih teman-teman, lu percaya nggak percaya, ini jauh lebih enak dibanding Jimny gua. Maksudnya untuk first impression gua tuh, lihat tuh, barusan kena agak jeblukan gitu, lihat tuh. Ini masih ngayun. Ini pairnya pakai orisinil Toyota dong. Pairnya orisinil, ini masih Toyota punya. Toyota punya, oke. Cuma shocknya sih gua pakai yang Bilstein ya. Oh, shocknya pakai Bilstein. Oke. Gua bangun mobil ini, itu dulu gua beli itu di Bandung. Tahun 2013 ya, saya ingat gue ya. Oh, 2013. Bahannya nih ceritanya. Bahannya warna hijau. Oh, Waktu warna itu, hijau asli hijau green apple gitu? Iya, Nebula Green ya. Nebula Green itu ya, oke. Terus karena garasi gua kecil, gua sering taruh luar itu mobil. Karena kan jadi berkarat. Iya. Terus udahlah ya gua diemin, tapi masih suka pakai. Tapi gue pikir gue pengen bangun deh ini mobil yang bagus. Gue udah tahu nih Arlan nih emang terkenal lah kalau buat bangun FJ ini udah jagonya lah di sana. Begitu gue bangun sampai sekarang, jadi ini gue bilang sih kalau buat weekend sama anak-anak gue naik ini nih. Oh gitu? Iya. Jadi anak-anak gue kan masih kecil. Iya. Dia masih enak lah duduk di belakang gitu. Masih oke ya? Iya. Itu responnya dia terhadap mobil tua gini ketika jadi gimana? Kan kalau anak soalnya responnya suka aneh tapi lebih jujur lah mereka. Nah, dia senang mereka? Senang banget. Terutama yang kecil, karena yang kecil, paling kecil itu dia belum pernah lihat dari dulunya. Jadi begitu ini mobil masuk bengkel, dia waktu itu masih bayi banget jadi nggak tahu. Pas gue balik datang ini, wah ini hampir tiap sore dia minta naik ini. Oh gitu? Cuma keliling-keliling doang. Oh iya, boleh lah ya. Yang penting kan tujuan lo sebagai entusias tercapai. Iya, betul. Dan udah gitu anak lo happy, jadi lo minimal ada izin tambahan lah ke Menteri Keuangan. Alasannya itu kayaknya gimana gitu kan ya. Nah, boleh tahu nggak sih lo dari beli bahan sampai jadi 3 tahun lo udah bisa ngeluarin pelor berapa nih mobil? Kan Menteri Keuangannya maaf dulu ya. Sebetulnya sih Menteri Keuangan tahu. Oh, tahu juga. Cuma nggak tahu bokap. Oh gitu. Ya udah om maaf om. Jadi gue lagi itu bilang ke bokap, lu habis berapa ngechat kata bokap gue. Gue bilang 30 juta. Padahal jauh banget, gila. Itu bisa 3 digit kali kalau untuk total restorasi segala macam ya. Iya. Tapi kalau kata lo ya oke lah, rahasia bangun lo nggak usah. Kira-kira worth berapa sih? Worth buy berapa sih nih? Kira-kira harganya nih? Kalau misalnya dengan waktu yang gua tunggu, dengan modal sama segala macam. Iya, dengan gitu modal, dengan yang gua cari, ya lu kan buang waktu juga lah ya selama 3 tahun. Lu cari spare part itu kan nggak gampang gitu. Iya. Menurut gua di kisaran 1M lah ya. Kalau misalnya 1M ya? Daripada lu nunggu baru, gitu ya, nunggu bangun kan bertahun-tahun dengan capek hati, cari part segala. Pegelnya ya. Menurut gue ini 1M. Gue sih kalau ditawar 1M jujur nggak gue jual. Tapi kurang lebih segituan lah ya? Kurang lebih segituan. Men, lu punya duit 1M, nggak bisa dapat mobil. USDM nih full, rasanya kayak gini. Sebenarnya mobil tua tuh menurut gue, ya emang kalau masalah enakan mobil baru ya, benar ya? Kalau kita ngomong jujur, tapi banyak hal ya lu nggak akan bisa terima lu pakai mobil baru. Ya itu salah satunya kayak gini nih, lucunya, drive positionnya, respon mesinnya, terus diliatin orangnya, diliatin orang itu yang nggak bisa lu beli. Lu ATM sebanyak apapun, duit lu sebanyak apapun, pelor lu, diliatin orang itu, mood gue sih kalau orang ya, diliatin orang tuh, which is lu ganteng banget, atau lu emang jelek banget. Bener nggak? Betul. Pokoknya harus pakai banget. Nih kalau gini di perempatan, gue dihormatin orang, cakep, keren. Ini sih, gue happy banget. Kita masuk tol lagi berarti ya. Iya, siap. Oke. Nih tuh, mesin oke. Walaupun suara mesinnya masuk ke dalam, ya emang harus begitu. Harus begitu emang. Karena di sini nggak ada peredam. Iya, tapi ya nggak masalah. Karena mobil-mobil seperti ini, menurut gue ya emang bedanya mobil modern sama mobil dulu adalah
mobil dulu diciptakan buat dipakai lifetime. Iya. Kalau mobil sekarang diciptakan buat diganti, betul ya? Iya, betul. Karena misalnya lu ganti apalah, kita ngomong Toyota yang baru, Avanza atau apa, ya maksimal 10 tahun lah. 5 tahun aja dia udah 5 berubah. tahun ya udah berubah. Harus facelift, Iya, semua benar. segala macam. Ini coba mobil ya pertama kali keluar sampai terakhir ya beda lampu, cuma beda gitu-gitu doang ya. Dia cuma beda kecil, tapi gua lihat sih modelnya timeless. Nah, Masih keren loh dari dulu sampai betul, sekarang. betul. Kalau gua sedikit merunut di Top Gear, Nah, itu Top Gear itu ada satu channel yang bagus. Ada waktu itu. Kalau perang nuklir terjadi, hanya ada 4 benda yang akan ada di dunia katanya gitu. 1 FJ40, Iya. 2 Landy, ketiga Jimny, keempat kecoa katanya. ngumpet di mobil Iya. Waduh, gue bilang boleh juga nih, gue bilang soalnya kalau kata Top Gear sih emang 3 mobil tadi yang gue sebutin tadi emang ya ikonnya gitu. Iya, iya. Gue juga bingung, ya emang hak mereka lah. Gue juga bingung, tapi Jeep, American Jeep nggak masuk loh. Jadi emang Jepangnya ada 2, which is Toyota Suzuki, Inggrisnya 1. Iya, Inggris Si satu. Amerika nggak kebagian. Gue nggak tahu ya, pokoknya apa namanya para fanboynya Jeep, Cherokee dan teman-teman CJ ya jangan protes ke gue. Terus ke Top Gear ya. Iya. Nah ini setelah lu bangun ini 3 tahun, lu sekarang ada rencana bangun yang lain? Sebenarnya gua bini gua sih yang pengen. Oh bini? Dia kemarin kasih postingan di Instagram gua itu Oke. pengen Mini Morris. Oh, lu hoki banget punya bini ya? Wah, tapi kalau ngomong-ngomong Mini Morris, Iya. gua ada satu tempat yang apa? Yang bagus banget. Iya. Itu tempatnya di Cideng. Namanya Smith Garage. Oh. Smith Garage itu ternyata Buat bangun? Buat bangun. Jadi gini, Ah. Mini itu ternyata sampai sekarang body part orisinalnya masih dibuat di Inggris. Oh iya? Iya. Dan jadi masih produksi? masih produksi. Oh. Jadi lu kalau bangun Mini karat nih, misalnya tepung kanan, kiri Iya. karat, nggak usah ngenteng. Lu bisa Copot, beli baru? pasang, beli baru, Oh. pasang. Dia sistem panel gitu. Ternyata gitu? atap begitu. Jadi yang nggak dibikin sama dia cuma lantai. Oh. Jadi main sasisnya nggak dibuat. Jadi lu bisa ganti baru semua lah? Iya, betul. Itu gue baru tahu itu. itu boleh. Ntar gue kasih kontaknya. Siap, Itu siap, cakep banget. siap. Soalnya sebenarnya harusnya hari ini gue fun drive sama Monte Carlo-nya dia dulu. Oh. Cuman karena dia sakit. Iya, iya, iya. Wah, gue lagi enak badan nih, pegel-pegel gitu kan, segala macam. Pegel-pegel segala macam jadinya ini apa namanya? Di reschedule. Iya, Terus iya. gua telepon, ternyata lo. Ya, Siap. hardtop nggak apa-apa. Oke lah. Tapi boleh lah nanti gue main-main ke sana. Boleh, boleh. Iya. Itu cakep banget. Itu cakep banget. Soalnya jujur gue masih buta gitu, apa yang mesti dibangun, tipe apa, kayak gimana. Ya sebenarnya jadi gue juga bingung. Gua pikir kan dulu zaman kecil kakak gue pernah punya 1000 cc kan. Yang emang yang kenceng kan 1300 ya. Iya. Ternyata ada yang 1300 supercharge. Oh, zaman dulu udah ada super charge? Iya, top banget men. Itu Top orisinil? banget. Orisinil. Gila, gue baru tahu loh. Orisinil itu cakep men, cakep. Jadi kemarin Mini yang paling mahal pernah dijual itu sekitar hampir 800 juta. Bangunan dia? Iya, bangunannya dia. 800 juta. Tapi banyak yang lebih murah juga. Iya, iya, iya. Nah, cuman kan gue tanya yang punyanya dia kan. Ya, kalau dia kan emang kopiannya rally Monte Carlo, bener-bener juara Monte Carlo yang kelasnya dia waktu itu. Di copy itu sama dia. Oh. Di copy itu sama dia. Iya, Jadinya iya. bentuknya dia itu mau yang gua tes itu ya two seat segala macam. Kalau ini ya gue ini mah lebih gitu. Gitu. Dan ternyata lu bisa ganti mesin injection. Pakai mesin apa? Ya mesinnya dia. Punya dia. Ada sih 13 injection kan, kaget kan lo? Gue Gila juga. lu. Oh, Itu kan ya mobil tua gitu. Iya. Udah ada injectionnya. iya. Untuk sasis nih. Iya, Jadi iya. untuk sasisnya juga gitu. Jadi misalnya tepung depan yang AC sama tepung depan yang nggak AC ternyata beda bolongannya gitu. Lu kesana deh. Oh. Gue juga pas kesana kemarin ngobrol segala macam. Wah, ini cakep banget nih gue bilang. Oh, boleh, Nih, boleh, boleh. Ini Gue maksudnya gini, kalau ngebayangin kan kalau kita ngomong Arlang Garage, buset itu Iya. kayak lapangan bola kan, bengkel gede Iya. banget gitu kan. Iya, Nah, ini mah enggak. Ini mah apa namanya? Kecil. Kecil bengkelnya, orang mobilnya kecil gitu. Iya sih. Dan dia bengkelnya indoor, men. Oh, bengkelnya indoor. Indoor lucu. Lucu banget. Berarti lu sana mesti appointment dong kalau misalnya itu. Iya, makanya ntar inilah. Pokoknya gue dengan senang Tapi dia hati. jual jadi nggak? Enggak. Dia ada sih yang dijual segala macam. Dia Ah. dia ngumpulin sasis-sasis itu. Karena dia sasisnya yang penting. Kalau tepong-tepongnya dia tinggal beli.
Oh. Ngomong-ngomong, untuk keseharian lo, apa yang lo kerjain, men? Bisnis lo, usaha lo, apa kerja gitu? Gue ini chef sebetulnya. Oh, chef, oke. Gue punya rumah makan lah ya di daerah kampus-kampus. Oke. Namanya Cheese and Chick gitu. Oh, Cheese and Chick. Chicknya chick ayam. Chick ayam bukan chick cewek kan? Bukan. Tapi ada yang suka plesetin karena gue jualannya di kampus. Dia bilang ayam kampus. Ayam kampus. Cakep juga tuh, bisa juga. Oke, terus? Ya, itu gue di sana sih ada di kayak di Binus, di Trisakti, di Mercubuana. Cuma sekarang sih mostly kan ya, lagi libur, lagi nggak ada lah gitu ya. Ya, di online sih kita di Grab sama di GoFood sih. Oh biasa. gitu, masih alhamdulillah lah ya. Puji Tuhan deh ya. Oh gitu, ya. Oh jadi keseharian ini, emang basic dulu majornya di hotel lah berarti di F&B gitu? Di kitchen. Kitchen sana di kitchen. Jadi gua kuliah di Bandung. NHI? Iya betul. Oh alah. Gue di NHI di sana belajar di kitchennya sih di food production MTB lah ya. MTB ya. Begitu lulus sempet kerja bentar. Sempet di hotel dulu lah? Hotel sih enggak, karena gue di training aja waktu itu. PKL di Kuala Lumpur, gue di hotel di sana. Terus abis lulus kuliah sempet gawe bentar di kafe kecil gitu lah ya. Terus gue coba gue rintis usaha, nekat ke Jakarta gitu. Ya puji Tuhan sampai sekarang deh ya gitu. Oke. Ya nggak kemana-mana lah, kalau emang kebetulan jiwanya di penggorengan dan permasakan lah ya. Iya betul. Oke. Cakep banget ya, cakep. Tapi ada rencana bikin brand baru apa gimana gitu untuk kuliner ini? Apakah masih tetap di formasi kampus-kampus dulu atau gimana? Rencana sih ada, mau bikin second brand lah ya. Tapi ini sih gue lagi kembangin Cheese and Chick ini lebih ke kayak online yang digencarin gitu. Karena kalau menurut gue sih kayak zaman sekarang ini ya sebagian orang kan ada yang takut, ada sebagian orang yang berani gitu ya. Jadi gue pikir ya kita ambil market lah dua-duanya lah. Gitu. Iya. Ini by the way balik lagi ke mobil, ini respon remnya enak. Gue bilang sih ya. Ini remnya gue ganti. Oh gue ganti? Lu ganti? Gue ganti pakai cakram, tapi orisinil. Terus kayak master remnya gue pakai yang VX punya. Oh, ya dikawinin yang tahun agak sedikit muda lah ya. Jadi itu kan buat safety ya. Iya, responnya jadi lebih enak lah. Tahun ngelos lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau drum brake itu menurut gue bukan yang ngelos, terlalu pakem kalau kata gue. Jadi ya lo kan Vespa kan, Vespa tuh kan aneh banget remnya. Jadi antara ngerem tuh tiba-tiba bercuk gitu kan. Jadi nggak ada yang agak ngerem gitu, nggak ada dia. Aneh banget, tapi ya emang serunya di situ sih. Apalagi lu Vespa lama, lu rem bisa belokin ikutin mesin. Iya. Pantatnya. Waduh. Karena berat sebelah kan. Iya benar. Tapi ya itulah serunya sebenarnya kan. Ya teknologi zaman dulu tuh emang lucunya yang kita cari itu sebenarnya, rasanya tuh kan kok gini sih. Tapi emang itu yang dicari sebenarnya. Dan itu so far jadi cuan ya, kenapa enggak ya? Iya benar. Aduh cakep banget ya, cakep. Berarti lu 3 tahun dan ini worth buy. Ini worth it banget sih kalau gue bilang. Iya ya. Gua nunggu selama itu sempet lah ya, gua udah sebel, udah nggak mau nerusin. Tapi kadang karena gue emang senengnya di situ, ya udahlah kita bisa bersabarin ya. Dan gue bilang nih hasilnya worth it lah. Iya. Oke. Dalam waktu udah pakai ini segala macam, pengalaman lo lah di mall kah atau di kafe kah atau lagi parkir gimana kah atau segala macam, ada pengalaman unik kah lo? Ini sih mostly rata-rata kalau gua misalnya gua cuci mobil lah ya, kalau gimana pasti aja ada yang nyamperin. Oh gitu? Iya. Tahun berapa keren ini bisa begini katanya deh, gimana? Pasti itu kadang di jalan juga ada yang ngangkat jempol gitu. Gitu ya. Nah itu tuh yang kita nggak bisa dapat di mobil baru. Gitu. Walaupun mobil lu lebih mahal, tapi lu nggak dapat gitu sama orang. Iya benar. Soalnya ya emang itu sih ya, pengalaman-pengalaman unik yang aneh gitu kan. Gua dulu ada satu mobil lumayan aneh lah, cuma nggak aneh-aneh banget, cuman mobil lumayan bagus gitu. Itu kalau parkir itu jadi tinggal kartu nama. Mau jual apa enggak? Iya, gitu. Pertama dijual atau enggak ikutan klub. Iya. Aduh lucu banget ya, maksudnya emang macam-macam ya orang, maksudnya responnya ada mobil gini. Tapi basic mobil ya udah sehat kan, seperti ini kan enak banget ya. Yang penting lo sehat dah gitu ya. Sehat betul. Dan ini gue masih amazed sama empuknya kan. Empuk. Ini gue agak gitu. Aduh.
Makanya lebih enak sih ori-ori gitu, yang penting lu nemu orang yang nyetingnya pas gitu yang ya. emang jagonya. Dan kebetulan lu dapet jodohnya gitu ya, Iya, sebenarnya. nyaman gitu. Iya. Tapi ya partnya kan gue pernah ya bangun mesin gitu kan, yang turun mesin gitu. Ini mahal ya? Mahal banget. Gila ya? Aneh gitu. Udah ranahnya itu bukan ranah bisnis, kalau ketika udah yang hobi gitu. Oh iya, lu kalau misalnya nanggung tuh serba salah. Lu part mesti diganti, orsinil, nggak orsinil juga lu nanti kerja 2 kali jadi bongkar lagi. Iya, benar. Menurut gua nggak masuk akal sih kadang ya kalau gua bilang. Harganya gitu ya, kadang-kadang ya. Gua ditanya bokap habis berapa, gua habis 50. Bokap gua nggak tahu deh gua bangun berapa. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ibaratnya kalau gue suka ngelesnya masih jadi barang kok. Iya, invest. Iya, Alasannya iya, invest. masih jadi barang kok. Maksudnya bukan yang lu nggak main cewek, nggak narkoba Iya, lah benar, gitu. Ya udahlah benar. gitu, masih jadi barang gitu Iya. kan. Teman-teman, tadi gue udah ngobrol banyak sama chef kita. Keliling-keliling Jakarta, ketemu polisi tidur, jalannya lumayan bergelombang, ketemu jalan tol. Overall nih mobil sih gila ya. Ini worth it banget. Worth it banget, dalam arti kata lu bangun 3 tahun hasilnya kayak gini Iya. sih menyenangkan ya. Banget. Apalagi si kecil seneng Iya. ternyata ya. Wah, itu berarti Itu yang poin paling penting. nah, si kecil senang, berarti izin terhadap Menteri Keuangan lancar. Katanya dia mau bangun mini. Entar kalau dapat mini, gue kontak lo, kita jalan-jalan Siap, lagi. oke. Thank you banget Ya, bos thank you. waktunya. Thank you, Ini Bos. kaosnya jangan lupa dipakai Iya, tidur. siap. Ini Dipakai sih kok sesuai motonya. Oh gitu ya. Oh, saya mau tanya. Pokoknya dipakai sampai warna putih. Warna ya, putih. nih. Oke teman-teman, tetap pantengin terus channel gua Mas Boy banget. Yang akan ngasih lo konten-konten menarik ya tentunya. Lo hobi mobil, hobi motor, hobi macem-macem, gua akan kasih konten lo menarik. Kalau buat teman-teman yang masih pengen suggest apa sih yang konten apa yang harus gua bikin, gua produksi sama tim gue, lu di kolom komen jangan lupa Mas Boy banget bikinin ini. Nah, insya Allah kalau memungkinkan gua bikinin khusus buat lo pada. Oke, sampai ketemu lagi ya di konten Mas Boy banget berikutnya. Bye bye.